Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kegiatan kita yaitu PKN tentang hadis tarbawi yang sekarang sudah materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu tentang hadis ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang hadis ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Yuk kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan teks hadis dan terjemahnya tentang ta'un ini. Kepada Teresti yang akan menjelaskan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan hadis dan terjemahnya mengenai hadis tentang ta'un adalah kesyahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hamid ibnu Umar al-Bakrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni ibnu Ziyad, hadatsana Asim an Habsah binti Sirin qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amroh qalat qultu bitu'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Rawahu Muslim. Artinya, menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Habsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 4944. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Teresti yang telah menjelaskan kepada kita tentang teks hadis dan terjemahnya. Kemudian yang akan disampaikan oleh saudari Rafika Zahra tentang syarah dari hadis ini, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Nurul Aisyah. Lalu selanjutnya yaitu syarah hadis. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid. Di antaranya yaitu yang pertama pendapat An-Nadhr bin Shumail, yaitu karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Lalu pendapat dari Ibnu Al-Nabari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Lalu yang ketiga ada pendapat lain, yaitu karena saat ruhnya keluar dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Lalu Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu yang pertama hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu menyebutkan bahwa siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia itu syahid. Lalu yang kedua,
yang disahihkan Daraqutni dari hadis Ibnu Umar, yaitu matinya orang asing atau tidak dikenal adalah syahid. Lalu riwayat Ibnu Hibban hadis Abu Hurairah menyebutkan bahwa barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Lalu riwayat Atar Babi dari hadis Ibnu Abbas secara marfu, yaitu menyebutkan seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Nah, Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatnya. Hal ini berdasarkan dengan hadis bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, atau maksud perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang mati syahid, menjadi dua. Yaitu yang pertama syahid di dunia dan di akhirat, yaitu dia yang berpegang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada atau yang mati berperang di jalan Allah. Namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Ibnu Majah dan Ahmad, yaitu mengatakan para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal. Lihatlah pada luka-luka mereka. Apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka wabah taun dihitung bagian dari mereka dan bersama mereka, atau orang yang gugur berpegang di jalan Allah karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini disebut penyebutan yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk majaz atau metafora. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada Revi Wahyuni. Maaf sebelumnya, langsung saja ya. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan kepada kita semua tentang teks hadisnya, terjemahnya, syarahnya, sampai hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Luar biasa ya teman-teman, kita dapat ilmu baru hari ini. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita lanjut ke kesimpulan nanti, sebelum kita tutup, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai hadis kita pada pekan hari ini, dipersilakan teman-teman. Kita tunggu sampai 3 menit. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya tentang hadis ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita tutup, karena pekan ini adalah pekan terakhir dari kita menyampaikan hadis tarbawi dari tugas mata kuliah hadis tarbawi yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauzia. Dari 7 pekan kemarin yang kita sudah lalui bersama, dari mulai materi tentang dalam sejarah Islam, hadis tentang penyakit pasti ada obatnya, hadis tentang lockdown,
wilayah saat terjadi wabah penyakit. Lalu hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis tentang taun atau wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Lalu hadis tentang macam-macam syahid, dan yang terakhir pekan ini yaitu hadis tentang taun atau wabah adalah kesyahidan. Semoga apa yang telah kita sampaikan kepada semua partisipan yang telah bergabung dari pekan pertama sampai pekan terakhir ini, ilmunya bermanfaat baik untuk dosen pengampu kita yang telah memberikan ilmunya kepada kita, maupun kita yang telah menjelaskan, dan semua partisipan yang mendapatkan ilmunya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik, untuk pekan terakhir ini, izinkan kami kelompok 6 PKM Hadis Tarbawi dari kelas PAI 6D menyampaikan penutup. Penyampaian penutup ini akan disampaikan oleh saudari Rola Rizka Sarwiyah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ica sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan penutup dari kegiatan PKM kali ini ya. Jadi, sejarah itu akan terus berulang, hanya tokoh-tokohnya saja yang berbeda. Umat Islam dari dulu hingga kini menjadi saksi berbagai jenis wabah dan bencana. Karena dengan itu, manusia yang berpikir akan mengambil banyak hikmah dan pembelajaran. Jadi di antara hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini adalah timbulnya kesadaran diri masyarakat mentaati aturan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, menjauhi wilayah zona merah, dan mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hikmah lainnya itu adalah keyakinan akan pahala yang akan kita dapat jika bersabar dari virus ini, dan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Allah sebagai wujud iman terhadap qada dan qadar. Allahu alam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudari Lala yang telah menyampaikan penutup. Baik, terima kasih banyak kepada semua partisipan yang telah bergabung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi di semester 6 ini. Kami kelompok 6 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singa Perbangsa Karawang, tahun akademik 2021-2022. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dari awal penyampaian yang kami sampaikan kurang atau banyak sekali kekeliruan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya sebagai moderator, dan keempat rekan saya yaitu Rafika Zahra Mulyana, Resti Darwati, Rola Rizka Sarwiyah, dan Revi Wahyuni mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.